Surat Al-Ma'un. Al-Ma'un itu artinya barang-barang yang biasa dipakai sehari-hari, seperti barang-barang dapur atau bumbu-bumbu dapur atau alat-alat kerja yang biasa dipakai sehari-hari di rumah tangga. Surat ini ada yang mengatakan turunnya sebelum hijrah sehingga disebut Makkiyah, tapi ada yang mengatakan setelah hijrah turunnya sehingga disebut Madaniyah. Masih ingat bahwa ayat Al-Quran atau surat yang diturunkan sebelum hijrahnya Rasulullah SAW dari Makkah ke Madinah, maka ayat atau surat itu disebut Makkiyah. Dan ayat atau surat yang diturunkan setelah hijrahnya Rasulullah SAW ke Madinah, maka ayat atau surat itu disebut Madaniyah. Jadi Makkiyah atau Madaniyah itu dilihat dari periodenya, bukan dari tempatnya. Karena meskipun turunnya di Makkah, kalau turunnya setelah hijrah, maka ayat itu disebut Madaniyah. Untuk surat ini Al-Ma'un, sebagian besar para ulama berpendapat bahwa ini turunnya sebelum Rasulullah hijrah, karena konteksnya itu menunjukkan bahwa itu konteks sebelum hijrah. Maka mereka menganggap ini Makkiyah. Tapi ada sebagian yang menyebutnya Madaniyah setelah hijrah, yaitu bahkan menurut seorang sahabat, Abdullah bin Abbas, yang mengatakan ini Madaniyah. Tapi perlu kita ingat bahwa Abdullah bin Abbas ketika Rasulullah itu hijrah dari Makkah ke Madinah, beliau masih anak-anak. Karena masih anak-anak, beliau belum wajib hijrah, dan beliau masih menemani ibunya di Makkah. Jadi apakah pendapat Abdullah bin Abbas ini tepat atau tidak, wallahu a'lam. Ya, kita tidak berani membantah itu. Bagaimanapun beliau adalah seorang sahabat yang alim. Dia termasuk ulamanya para sahabat, bersama-sama dengan yang lain seperti misalnya Abdullah bin Umar. Tapi ada yang menganggap bahwa sebagian dari surat ini turunnya sebelum hijrah dan sebagian turunnya setelah hijrah, yaitu untuk 3 ayat yang pertama itu turunnya sebelum hijrah, dan untuk 4 ayat yang terakhir itu setelah hijrah. Jadi kalau saya baca, tadi sudah dibaca oleh Ustadz Zuhri ya, seluruh suratnya. Saya baca misalnya 3 ayat yang pertama, Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadzalika alladhi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Itu turun di Makkah sebelum Rasulullah hijrah. Sepintas lalu saya gambarkan pengertiannya. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din, tahukah kamu orang yang mendustakan agama atau mendustakan hari pembalasan? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, itulah orang yang menghardik anak yatim, wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak menganjurkan memberi makan kepada orang miskin. Ini dipercayai sebagai turun di Makkah karena konteksnya adalah orang-orang kafir seperti Abu Jahal, Walid bin Mughirah, dan As. Nah,
tiga orang itu kelakuannya seperti yang digambarkan ini. Pelit, tidak mau memberi makan kepada orang miskin, dan jahat terhadap anak miskin. Maka tiga ayat pertama ini dipercayai terutama oleh seorang ulama ahli tafsir namanya nama seorang ahli tafsir, maaf saya lupa namanya, dia menganggap turunnya di Makkah dengan konteks tiga orang kafir tadi, yaitu Abu Jahal, As bin Wa'il, dan Walid bin Mughirah. Sedangkan 4 ayat yang terakhir yaitu fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang sholat, alladzina hum an salatihim sahun, yang lalai dari sholatnya, alladzina hum yura'un, yaitu mereka yang suka pamer, wa yamna'unal ma'un, dan mereka tidak mau memberi pinjaman kepada orang-orang untuk meminjamkan barang-barang kecil-kecil. Ini ditengarai sebagai turun untuk orang munafik. Jadi 3 ayat yang pertama itu yang digambarkan itu adalah orang kafir seperti Abu Jahal, Walid, dan As tadi. Sedangkan 4 ayat berikutnya itu memberi gambaran tentang karakternya orang munafik. Nah, orang-orang munafik itu banyak adanya di Madinah setelah Rasulullah SAW itu hijrah. Jadi dengan begitu dipercayai bahwa surat ini meskipun satu surat pendek, tapi sebagian turun sebelum hijrah dan sebagian lagi setelah hijrah. Biasanya di dalam Al-Quran itu ayat satu dengan ayat berikutnya itu ada keterkaitan. Begitu pula ayat 1 dan ayat berikutnya itu ada keterkaitan. Coba kita lihat apa keterkaitannya antara surat ini Al-Ma'un dengan surat sebelumnya yaitu surat Quraisy. Li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatasy syita'i was-shaif. Di surat Quraisy itu ada anjuran untuk mengabdi kepada Allah yang memberi makan, yaitu falya'budu rabb hadzal bait. Hendaklah mereka mengabdi atau menyembah kepada Tuhannya rumah ini. Rumah ini yang dimaksud adalah Ka'bah. Jadi di surat Quraisy ada anjuran untuk mengabdi kepada Allah. Sedangkan di surat Al-Ma'un itu ada kutukan bagi orang yang tidak mau menyembah Allah dengan benar, yaitu mereka sholat dengan melalaikan, yaitu fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Jadi yang satu anjuran untuk menyembah Allah falya'budu, yang satu lagi orang yang menyembah Allah tetapi hanya pura-pura. Satu lagi di surat Quraisy ada anjuran untuk memberi makan kepada anjuran untuk memberi makan kepada orang-orang miskin, orang-orang yang butuh. Atau untuk mengabdi kepada Allah yang memberi makan. Ya, Allah itu suka memberi makan. Falya'budu rabb hadzal baitil ladzi at'amahum min ju'.
hendaklah mereka mengabdi kepada Allah yang memberi makan. Jadi Allah sudah memberi makan kepada kita, tetapi di surat Al-Ma'un ada orang-orang yang tidak mau memberi makan kepada orang lain. Mestinya kalau mereka itu dijamin makannya oleh Allah, mereka juga mau memberi makan kepada orang lain. Yaitu wala yahuddu ala ta'amil miskin. Jadi dengan demikian kelihatan ada keterkaitan antara dua surat. Di ayat yang pertama itu ada kata ad-din. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Apakah kamu tahu orang yang mendustakan ad-din? Coba kita lihat ad-din itu artinya apa sih? Kalau kita mau melihat arti ad-din, maka cara yang baik adalah kita melihat bagaimana Allah menggunakan kata ad-din di dalam Al-Quran di ayat yang lain. Jadi dengan demikian, ketika Allah menyebut suatu istilah, dalam hal ini menyebut ad-din, kita cari Allah kalau mengatakan ad-din itu apa sih maksudnya? Ternyata ketika Allah menyebut ad-din, itu ada dua pengertian. Ada dua pengertian. Pengertian yang pertama adalah ad-din itu adalah agama atau aturan hidup. Ad-din itu aturan hidup. Orang yang hidupnya atau masyarakat yang hidupnya mengikuti aturan-aturan itu disebut masyarakat yang madani atau madaniyah. Madaniyun. Nah, orang kalau mengikuti aturan hidup itu dari mana? Kalau aturan hidupnya itu datangnya dari Allah, maka berarti itu agamanya Allah. Jadi saya ulang bahwa ada dua pengertian tentang kata ad-din di dalam Al-Quran. Yang pertama, ad-din artinya agama atau aturan hidup. Kita lihat di surat Ali Imran ayat 19. Inna ad-dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama menurut Allah adalah Islam. Agama ini aturan hidup. Jadi kalau kita artikan aturan hidup, sesungguhnya aturan hidup menurut Allah adalah tunduk patuh. Ad-din, agama. Agama itu isinya aturan hidup atau way of life. Nah, way of life itu yang benar yang bagaimana? Yang tunduk. Tunduk itu bahasa Arabnya Islam. Maka kalau diartikan pakai istilah, agama yang benar menurut Allah adalah agama Islam. Tapi kalau kita artikan secara makna, sesungguhnya aturan hidup yang benar menurut Allah adalah tunduk kepada Allah. Wa ma ikhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Orang-orang ahli kitab yang terdahulu, orang yang diberi kitab sebelum Al-Quran, yaitu orang Yahudi dan Nasrani, itu mereka berselisih apakah mau mengikuti agamanya Allah atau tidak. Kenapa mereka berselisih? Karena sebagian di antara mereka itu baghyan bainahum, ada rasa dengki di antara mereka. Sehingga rasa dengki itu menghambat seseorang untuk mengikuti agama Allah, yaitu tunduk kepada Allah. Jadi kita mesti hati-hati, jangan sampai di hati kita itu ada rasa dengki, karena kedengkian itu bisa membuntui pola pikir kita, bisa menghalang-halangi pikiran yang benar, sehingga akhirnya kebenaran itu ditolak. Nah, orang yang menolak aturan Allah, aturan hidup dari Allah itu artinya orang yang menutupi diri sendiri. Orang yang menutup diri sendiri namanya kafir.
Jadi kafir itu sebenarnya sikap seseorang yang menutup hatinya, menutup pikirannya dari kebenaran yang datang dari luar. Wa may yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Orang yang mengingkari atau menutup diri terhadap ayat-ayat Allah, maka Allah itu maha cepat dalam hal memperhitungkannya untuk pertanggungjawaban. Jadi ayat ini Ali Imran ayat 19 menunjukkan bahwa ad-din adalah aturan hidup. Kita cek lagi, ada ayat lain lagi yang menunjukkan bahwa ad-din itu pengertiannya adalah aturan hidup, yaitu di surat Ali Imran ayat 83. Kalau tadi Ali Imran ayat 19, mari kita lihat ayat 83. Afa ghayra dinillahi yabghuna wa lahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa karha wa ilaihi yurja'un. Apakah mereka mencari agama selain agamanya Allah? Atau apakah mereka mencari tatanan hidup selain tatanan hidup yang diberikan oleh Allah? Walahu aslama ma fis samawati wal ard, padahal semua yang ada di langit dan di bumi itu sudah tunduk. Dari aslama, kalau di ayat 19 tadi dikatakan agama yang benar yang diridhoi Allah adalah Islam, ketundukan. Nah, di sini dikatakan man walahu aslama man fis samawati wal ard. Semua yang ada di langit dan di bumi sudah Islam. Jadi kalau ada orang tidak mau Islam, dia berbeda dengan benda-benda di sekitarnya yang sudah Islam. Jadi semua yang ada di alam raya ini, kecuali sebagian manusia, itu pada tunduk atau Islam kepada Allah. Ketundukannya itu ada yang dengan cara sukarela, ada yang dengan cara terpaksa. Tau'au wa karha. Tau'an karena taat, karena sukarela, wa karha, dan ada yang karena terpaksa. Wa ilaihi yurja'un, dan semuanya itu akan dikembalikan kepada Allah. Jadi sudah ada dua ayat yang menunjukkan bahwa ad-din itu artinya tatanan hidup atau agama. Kita lihat ada satu ayat lagi yang menunjukkan bahwa ad-din itu tatanan hidup atau agama, yaitu di surat Yusuf surat 12 ayat 40. Ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Ini Nabi Yusuf memberi nasihat kepada dua teman sepenjaranya. Kalian itu tidak menyembah selain Allah kecuali hanya nama-nama doang. Bendanya nggak ada. Bendanya nggak ada, kamu hanya kasih nama saja. Misalnya Tuhan apa, saya tidak, kalau mau menyebut namanya saya tidak enak karena nanti bisa menyinggung agama lain, dianggap saya melecehkan agama lain. Jadi saya tidak usah menyebut. Itu kan hanya nama yang kalian beri, wujudnya nggak ada. Sammaitumuha antum wa aba'ukum, kalian dan nenek moyang kalian yang memberi. Padahal Allah tidak memberikan kekuatan pada benda atau nama yang kalian sembah itu. Inil hukmu illa lillah, yang mempunyai hukum hanya Allah. Hukum di sini tidak harus berarti hukum wajib dan haram. Hukum ini juga hukum yang namanya sunnatullah. Karena hukum itu aturan-aturan Allah. Ada aturan-aturan yang disampaikan kepada manusia secara lisan atau tertulis. Ada juga hukum-hukum yang disampaikan dalam bentuk ciptaan Allah. Semua ciptaan Allah itu menunjukkan kekuasaan Allah. Jadi yang mereka sembah itu nggak bisa menciptakan aturan main di dunia ini, di alam raya ini. Misalnya aturan main itu, benda kalau dilepaskan maka dia akan jatuh ke tanah.
Itu hukum yang orang menyebut hukum alam. Karena alam itu yang membuat Allah, maka hukum itu sebenarnya adalah hukum Allah. Nah, itu yang disembah itu nggak bisa bikin hukum semacam itu. Oleh karena itu, amara alla ta'budu illa iyyah. Allah menganjurkan kalian untuk tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah saja. Nah, menyembah kepada Allah saja itu yang namanya agama, yang namanya ad-din. Dzalika dinul qayyim. Itulah aturan hidup yang lurus atau agama yang lurus. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Sayang, kebanyakan orang tidak mengerti. Jadi, sayang kalau orang diberi akal tetapi pikirannya nggak nyampe sehingga tidak paham tentang aturan hidup atau aturan alam raya ini, yang semuanya itu tunduk kepada Allah, berarti semua sudah Islam. Itu 3 ayat yang saya kemukakan mengandung kata ad-din yang artinya adalah agama atau tatanan hidup. Sekarang saya tunjukkan 2 ayat lagi, yang lain lagi yang menunjukkan bahwa bukan 3 ayat juga ya. Saya tunjukkan 3 ayat juga yang menunjukkan bahwa ad-din itu artinya pembalasan di alam akhirat. Kita di dunia ini berperilaku, bertindak ini dan itu, nanti apapun yang kita lakukan itu akan dibalas oleh Allah. Dibalasnya di akhirat. Pembalasan terhadap perilaku kita di dunia ini, pembalasannya nanti di akhirat, itu namanya ad-din. Jadi ad-din artinya pembalasan. Nah, 3 contoh ayat. Yang pertama adalah di surat Al-Fatihah. Maliki yaumiddin. Allah lah yang memiliki hari pembalasan. Tidak diartikan agama. Karena kalau diartikan agama nggak nyambung. Kalau diartikan agama, Maliki yaumiddin, yang memiliki hari agama. Enggak, kalau hari agama itu adanya di dunia memperingati hari Pancasila, hari apa dan sebagainya. Enggak, ini Yaumiddin adalah hari pembalasan. Pembalasan dari perbuatan atau perilaku manusia ketika di dunia, dibalasnya besok di akhirat. Ada contoh lagi di surat Asy-Syu'ara ayat 82. Walladzi atma'u an yaghfira li khati'ati yaumiddin. Ini kata-kata Nabi Ibrahim yang dikutip oleh Allah di surat Asy-Syu'ara. Allah adalah alladzi atma'u an yaghfira li, yang aku ingin sekali dia mengampuni aku. Mengampuni khati'ati, kesalahanku. Ya, kadang-kadang aku berbuat salah. Kapan? Yaumiddin, pada hari pembalasan. Ya. Salah satu ciri khasnya ad-din yang berarti pembalasan itu dikaitkan dengan kata yaum, hari. Ya. Kalau yang tidak dikaitkan dengan hari itu seringkali artinya adalah agama. Nah, ini 2 ayat yang saya sebutkan di sini, yaitu di surat Al-Fatihah, Maliki yaumiddin, dan di surat Asy-Syu'ara, walladzi atma'u an yaghfira li khati'ati yaumiddin. Dua-duanya kata ad-din didahului dengan kata yaum yang artinya hari. Coba lihat ayat yang ketiga yang saya kutip di sini. Di ayat ini, yaitu di surat As-Saffat ayat 20 dan 21, di situ ada kata ad-din. Dan di situ kata ad-din didahului dengan kata yaum, hari. Maka ad-din artinya pembalasan. Orang-orang yang dulunya tidak percaya, waktu hidup di dunia tidak percaya bahwa akan ada hari pembalasan, ketika dibangkitkan kembali mereka terperanjat. Wah, ternyata benar ini. Ternyata benar ada pembalasan. Aku sudah terlanjur tidak percaya dan tidak mempersiapkan diri untuk menghadapi hari pembalasan ini. Mereka menyesal.
Wa qalu ya wailana hadza yaumuddin. Aduhai celakalah kami. Ini ternyata adalah hari pembalasan. Terus dijawab oleh Allah, "Hadza yaumul fasl alladzi kuntum bihi tukadzibun." Ini adalah hari keputusan yang dulu kamu dustakan. Ya, dulu kamu nggak percaya. Ini hari keputusan. Apakah kamu masuk surga atau masuk neraka? Ya? Jadi kata ad-din di dalam Al-Quran, pemakaiannya, penggunaannya itu bisa menunjukkan agama atau balasan. Kembali ke surat Al-Ma'un. Di ayat pertama kan disebutkan ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Tahukah kamu orang yang mendustakan ad-din? Nah, ad-din ini apa? Bisa berarti dua-duanya. Jadi bisa berarti orang yang mendustakan aturan hidup dan juga bisa berarti yang mendustakan hari pembalasan. Jadi di Al-Quran ada ad-din yang artinya jelas aturan hidup, ada yang jelas artinya itu hari pembalasan, tapi ada ayat yang mempunyai dua arti tadi, yaitu di Al-Ma'un ayat pertama, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Tahukah kamu orang yang mendustakan ad-din, orang yang mendustakan agama Islam atau agama aturan hidup yang ditentukan oleh Allah gitu. Baik, kita lanjutkan bahwa kenapa sih orang-orang itu pada tidak percaya kepada agamanya Allah atau hari pembalasan? Ada beberapa sebab yang menyebabkan orang tidak percaya. Nah, kalau kita membahas sebabnya apa, itu pelajaran yang perlu kita ambil adalah bahwa kalau mereka tidak percaya karena sebab itu, maka kita hindari sebab itu. Kalau kita memiliki sebab itu, maka kita bisa terjebak menjadi tidak percaya. Coba kita perhatikan, ada yang tidak percaya kepada agama Allah atau hari pembalasan itu hanya karena ikut-ikutan aja. Orang yang ikut-ikutan itu gimana? Orang yang tidak mau menggunakan akalnya. Kan manusia diberi kelebihan, diberi emosi, diberi hawa nafsu, tapi juga diberi akal. Akal itu harus digunakan dengan baik. Kalau ada orang yang tidak mau berpikir, dia percaya saja apa kata orang tua. Ya, orang tuaku begini, dulu orang tuaku agamanya ini, aku maka mengikuti agama itu. Akalnya nggak dipakai. Mestinya akal dipakai dong, kritis dong. Kalau orang berakal itu mesti harus kritis. Kalau dikatakan Tuhan itu tidak hanya satu, ada 2, 3, 4, atau 5, akalnya dipakai, masuk akal enggak? Kok Tuhan ada 2 misalnya? Kalau ada Tuhan ada 2, berarti kan mereka akan bersaing antara 2 Tuhan. Kalau bersaing, alam raya ini nggak akan jadi. Karena yang satu kepengen menonjol terhadap yang lain, atau yang satu ingin mengalahkan yang lain. Yang satu ingin menciptakan bumi, yang satu enggak, jangan bumi. Akhirnya nggak jadi. Kalau misalnya yang ternyata jadi, oh berarti Tuhan yang satu lemah dong, kalah. Lah kalau kalah, tidak layak disebut Tuhan. Kalau ternyata tidak ada yang ingin mengadakan, kalah, tidak layak jadi Tuhan. Jadi kalau dikatakan Tuhan ada lebih dari satu, itu tidak masuk akal. Nah, banyak orang itu tidak percaya kepada agamanya Allah atau tidak percaya kepada hari pembalasan karena mereka tidak mau menggunakan akal sehatnya, tidak mau kritis terhadap tradisi yang dibawa oleh orang tua mereka. Sehingga ketika dikatakan wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah, ikutilah ajaran yang diturunkan oleh Allah. Jawaban mereka apa? Qalu bal nattabi'u ma alfaina 'alaihi aba'ana. Kami hanya mengikuti nenek moyang. Nah, banyak orang menganggap kakek-kakek mereka itu sebagai
leluhur. Karena mereka memberi nama leluhur, mereka tidak berani berbeda. Lalu mereka ikuti aja. Padahal kakak-kakak kita itu manusia biasa. Karena mereka manusia biasa, ada kalanya suatu saat mereka benar, ada kalanya suatu saat salah. Maka kita mesti kritis, tidak asal ikut-ikutan, tidak asal mengikuti tradisinya. Oh, tradisinya kita mau lakukan ini. Kalau nggak masuk akal, nggak usah. Ya. Misalnya, tradisinya kita memberi sesajen. Masuk akal nggak? Kalau nggak masuk akal, nggak usah sesajen. Lu nenek moyang kita pakai itu, nggak usah. Nenek moyang kita kan nggak ngerti. Nah, ini dibantah oleh awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'aw wa la yahtadun. Apakah mereka mengikuti kakek-kakek mereka itu? Meskipun kakak-kakek mereka itu tidak memikirkan sesuatu, tidak memahami sesuatu, jangan ngomong nggak paham, wala yahtadun, dan tidak mengikuti petunjuk dari Allah. Jadi kita mesti mandiri di dalam berpikir, mesti mandiri. Tradisi yang biasa dilakukan oleh orang tua, yang baik kita pakai, yang benar kita pakai, yang salah kita tidak usah pakai. Jadi satu, penyebab orang tidak percaya kepada agama Allah, tidak percaya kepada hari pembalasan adalah karena ikut-ikutan. So what? Lalu ngapain kita? Sikap kita adalah kita jangan ikut-ikutan. Mesti kita kritis, masuk akal atau tidak. Itu satu. Yang kedua, kenapa orang tidak percaya kepada agama Allah atau hari pembalasan? Karena mengikuti hawa nafsu. Hawa nafsu itu keinginan yang tidak terkendali. Keinginan itu sebenarnya bagus. Kita tidak bisa hidup tanpa ada keinginan. Kalau kita tidak punya keinginan makan, kita malas makan. Maka oleh Allah kita diberi keinginan untuk makan. Keinginan untuk bersuami, keinginan untuk beristri dan sebagainya, supaya kita bisa mempertahankan hidup. Tapi keinginan itu harus dikendalikan, harus dikelola, harus di-manage. Orang yang tidak bisa mengelola, tidak bisa memanage hawa nafsunya sendiri, mereka akan bisa terjerumus karena hawa nafsu itu kecenderungannya nuntut lagi, sehingga kita bisa kewalahan. Maka kita harus selalu berlatih, keinginanku ini sampai sejauh mana. Sampai batas tertentu aku turuti. Tapi beyond that, lebih dari itu, tidak dituruti lagi. Misalnya, aku kepingin, aku punya hawa nafsu birahi. Turuti silakan. Tapi sampai batas tertentu. Yaitu dengan istri sendiri yang halal. Beyond that, itu ada wanita cantik yang jina. Enggak, sorry. Direm sampai di sini. Itu tidak boleh saya lakukan. Jadi orang yang bisa mengendalikan hawa nafsu adalah orang yang kuat, karena dia bisa menahan hawa nafsunya sendiri, karena hawa nafsu itu karakternya dorong lagi. Nah, Allah sebutkan orang kalau diajak mengikuti agama Allah kok tidak mau, itu karena apa? Fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Kalau mereka tidak mau mengikuti ajakanmu, ketahuilah bahwa mereka itu hanya mengikuti hawa nafsunya saja. Wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan min Allah. Siapa yang lebih sesat dibanding orang yang mengikuti hawa nafsu tanpa petunjuk Allah? Nah, ini ada mengikuti hawa nafsu tanpa petunjuk Allah. Mengikuti hawa nafsu boleh, tetapi harus mengikuti petunjuk Allah. Misalnya ketika kita lapar, kita punya hawa nafsu kepengen makan. Untuk makan kita harus mengikuti petunjuk Allah, yaitu makanannya harus halal, duit yang dipakai untuk membeli itu harus halal,
nanti barang yang akan dimakan juga harus halal, volume atau jumlah yang dimakan juga harus sampai batas tertentu, jangan berlebihan dan sebagainya. Itu ada batasan-batasan yang kita diberi petunjuk oleh Allah, hudam minallah. Innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang zalim. Jadi kalau orang yang zalim itu orang yang suka melampaui batas, maka akibatnya mereka melampaui batas itu dan lalu tidak mau mengikuti petunjuk Allah. Ya, jadi saya ulang, pertama, orang tidak percaya kepada agama Allah karena tidak menggunakan akalnya dengan benar, dengan baik. Yang kedua, yaitu mengikuti hawa nafsu tanpa terkendali. Yang ketiga, orang punya kecenderungan untuk tidak percaya kepada Allah kalau orang itu menutup hatinya. Dia close-minded. Mind, pikiran, close, tertutup. Pikirannya tertutup. Orang itu menutup pikirannya. Pokoknya gua begini. Orang kan bilang, pokoknya gua begini. Hati-hati. Orang itu berarti menutup diri. Kalau orang sudah mengatakan begitu, ada informasi yang lebih bagus, dia nggak mau. Oh ini gini, pokoknya gua begini. Nah, jadi kita hindari kata pokoknya gua begini. Karena gua ini tidak selalu benar. Oleh karena itu kita mesti melihat informasi yang baru datang itu benar atau salah. Hati kita terbuka, mind kita biarkan terbuka, menjadi open minded, ya. Open mind. Orang yang open mind disebut more open minded. Nah, orang yang hatinya ditutup atau orang yang menutup pikirannya sendiri itu mau dikasih tahu apa saja yang berbeda dengan pikirannya tadi tidak akan mau. Seperti digambarkan oleh Allah di surat Al-Baqarah, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tundzirhum la yu'minun. Orang yang menutup diri, bahasa Arabnya kafir. Orang yang menutup diri, menutup pikirannya sendiri, sama saja kamu ajak-ajak, kamu takut-takuti, kamu iming-imingi, tetap mereka tidak mau. Mereka tidak akan beriman. Kenapa? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Hati mereka sudah tertutup. Mata mereka tertutup. Telinga mereka tertutup. Mereka mendengar, tapi tidak mau mencerna. Maka orang yang mendengar tapi tidak mau mencerna sama saja dengan orang yang tuli. Karena sama dalam hal tidak ada manfaatnya. Orang yang melihat kejadian tapi tidak mau mengambil pelajaran sama aja dengan orang buta. Jadi pikiran juga begitu. Ada gejala-gejala yang bisa kita cerna dengan pikiran kita, tapi dia tidak mau. Maka orang semacam itu seperti pikirannya buntu. Karena pikirannya buntu, ya mereka tidak akan mau beriman. Nah, kalau tidak mau beriman di dunia, walahum adzabun adzim, mereka akan mendapatkan siksaan yang besar, yang berat besok di akhirat. Apalagi yang bisa menyebabkan seseorang tidak percaya kepada ad-din? Kecerdasan. Sebenarnya kecerdasan itu bisa dilatih. Ya. Kita sejak lahir diberi kecerdasan. Tentu kecerdasan seseorang ketika lahir itu berbeda-beda. Tapi umumnya rata-rata itu ya sedang-sedang saja. Bahkan ada yang lebih pintar. Tetapi tidak ada jaminan bahwa orang yang lebih pintar itu bisa memahami dengan baik. Ya. Karena kalau dia itu ada kedengkian, cerdas kayak apapun, dia tidak akan bisa mencerna dengan baik. Nah, ini orang tidak mau mengembangkan pikirannya. Lahir mungkin cerdas,
Tetapi kalau dia tidak membiasakan diri untuk berpikir, contoh yang paling gampang, kalau ada anak yang mulai kecil sudah malas mikir, nggak mau sekolah, atau sekolah tapi nggak pernah belajar, dia kalau nggak pernah belajar, habis SD tamat, dia mau masuk SMP, otakku nggak nyampe. Atau selesai di SMP, masuk SMA, otakku nggak nyampe, keluar. Dia merasa otaknya nggak nyampe. Sebenarnya kenapa nggak nyampe? Karena dia tidak mau mengembangkan kecerdasan itu. Kecerdasan yang dibawa dari lahir harus dibangun, ya. Harus dibangun, dilatih. Kalau SD itu dia rajin belajar, maka dia pikirannya itu siap untuk menerima pelajaran yang lebih tinggi, yang lebih sulit di SMP. Begitu pula kalau di SMP itu belajarnya itu rajin, dia pola pikirnya siap untuk menerima pelajaran yang lebih tinggi, yang lebih sulit. Nah, orang yang tidak mau melatih diri itu akan sulit mengembangkan pola pikir. Makanya Rasulullah menganjurkan belajar itu mulai dari lahir sampai mati, ya. Mulai dari talabul ilmi, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Mulai dari ayunan ibu sampai ke liang lahat. Terus-terusan, karena ini harus dikembangkan. Nah, orang yang tidak mau mengembangkan kecerdasannya itu sulit memahami. Balid daraka ilmuhum fil akhirah. Pikiran mereka itu, ilmunya itu nggak bisa nyampe mikir tentang kehidupan di akhirat. Apakah besok nanti akan dibangkitkan kembali? Nggak masuk akal. Nggak masuk akalnya dia, karena akalnya yang nggak nyampe. Gitu. Balhum fi syakkim minha, karena akalnya nggak nyampe, lalu ragu-ragu. Kita kan bisa menghilangkan keraguan-raguan dengan cara ilmu. Kalau ilmu kita cukup, kita bisa menjadi yakin. Balhum minha amun, bahkan mereka itu buta terhadap kehidupan akhirat. Mereka saking tidak nyampainya, mereka mengatakan gini, waqala alladziina kafaru aidza kunna turaba wa abauna inna lamukhrajun. Orang-orang kafir itu mengatakan, apakah ketika kita itu besok mati dan hancur menjadi debu, begitu pula nenek moyang kita, lalu kemudian kita ini dibangkitkan kembali, dikeluarkan dari kuburan? Nggak masuk akal gitu. Nah, oleh karena itu, jadi setidak-tidaknya ada 4 alasan yang saya kemukakan di sini, kenapa orang tidak percaya kepada ad-din, kepada agama Islam, atau kepada hari pembalasan. 1, saya ulang, karena ikut-ikutan saja. Maka kita hindari, jangan hanya ikut-ikutan, mesti kritis. Yang kedua, karena terlalu mengikuti hawa nafsu, sehingga akal sehatnya kalah dengan hawa nafsu. Yang ketiga, karena orang itu menutup diri, closed minded, tidak mau memikirkan hal-hal yang baru. Yang keempat, karena pikirannya nggak nyampe karena tidak pernah dilatih. Salah satu cara melatihnya gimana? Ikuti pengajian. Maka ngaji itu penting, karena itu bisa melatih pikiran kita supaya bisa menjangkau bukan hanya hal-hal yang konkret saja, tapi bisa menjangkau hal-hal yang abstrak. Bukan hanya yang kasat mata saja, tapi juga yang bisa dilihat dengan ilmu. Ya. Nah, kalau orang tidak percaya kepada ad-din, akibatnya mereka sendiri yang menderita. Apa itu? Kalau mereka itu berbuat baik, perbuatan baik mereka itu tidak ada bobotnya besok di akhirat. Sebagaimana kita ketahui, besok itu di akhirat, ketika kita dibangkitkan, sebelum masuk surga atau neraka, ditimbang-timbang dulu. Amal kita berat apa enggak? Kalau berat itu maka masuk surga. Amalan kita berat kalau
ada value-nya di akhirat. Ya. Istilahnya yang dipakai oleh Allah itu yang berbobot, weighted. Ya. Fa'amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'aisyatir radiyah. Tapi kalau orang perbuatannya itu tidak ada bobotnya, tidak disertai iman, maka itu ringan, nggak ada bobotnya. Itu wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Orang yang ringan bobotnya, maka tempatnya di neraka hawiyah. Ya. Jadi orang yang tidak beriman kepada ad-din, dia beramal sebaik apapun, itu tidak ada bobotnya besok di akhirat. Walladzina kadzabu biayatina wa liqa'il akhirati habitat a'maluhum. Orang yang mendustakan ayat-ayat Allah dan mendustakan pertemuan besok di akhirat. Akhirat itu hari pembalasan, ad-din hari pembalasan kan. Jadi kadzabu biayatina, ayat ini ajaran ayat-ayat Allah itu termasuk ajaran kehidupan di dunia. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa orang yang mendustakan agama ad-din, baik ad-din sebagai agama maupun ad-din sebagai hari pembalasan, maka orang semacam itu habitat a'maluhum, amal mereka hangus, nggak ada nilainya besok di akhirat. Hal yujzauna illa ma kanu ya'malun, mereka tidak dibalas kecuali sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Nah, kalau amal mereka itu hangus, akhirnya masuk neraka. Masuk neraka. Wa ammal ladzina fasaqu fama'wahumun nar. Kullama aradu ay yakhruju minha wa'idu fiha wa qila lahum dzuqu 'adzaban nar alladzi kuntum bihi tukadzibun. Adapun orang-orang yang fasik itu orang-orang yang suka melakukan perbuatan dosa, yang suka berbuat dosa. Fama'wahumun nar, maka tempat mereka itu di neraka. Ketika mereka ingin keluar dari neraka, mereka dikembalikan lagi. Baru tengel-tengel mau naik, diceburin lagi. Mau naik, diceburin lagi. Terus malaikat mengatakan, dzuqu 'adzaban nar, rasakanlah siksaan di neraka, alladzi kuntum bihi tukadzibun, yang dulu kamu dustakan. Ya, di sini ada kata kunci, yang kamu dustakan. Sama dengan wailul ara'aita alladzi yukadzibu biddin. Di sana dikatakan yukadzibu biddin, di sini dikatakan alladzi kuntum bihi tukadzibun. Oleh karena itu, pelajaran pagi hari ini kita pegang agama Allah, ad-din, yang berarti aturan hidup yang diberikan oleh Allah. Dan yang satu lagi, ada hari pembalasan, kita mesti mengimaninya. Kalau kita mengimaninya, mudah-mudahan iman kita itu akan membuat kita waspada. Waspada jangan sampai kita berbuat sesuatu yang menyebabkan kita celaka di hari pembalasan. Kita mengikuti aturan-aturan Allah, aturan yang diridhai oleh Allah. Kita jalani perbuatan-perbuatan yang diridhai oleh Allah, supaya nanti kita di hari pembalasan kita selamat dari api neraka. Ya. Saya kira sementara demikian.